Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa. Malam. Kasih Tuhan. Salam. Ya, malam hari ini belajar bahwa Tuhan yang gimana bulan Januari ini Yayasan Mutiara Kasih karunia memberikan judul aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bahas di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi saya minta Ibu Sinta untuk membaca firman Tuhan. Yosua 24 ayat 14 dan 15 dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar. Tuhan ada beberapa poin yang akan kita lihat di malam hari ini. Kita berbicara tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Itu ibadah merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Kita lihat Yosua sudah mencapai usia yang 110 tahun ketika Yosua akan sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan, yang terdapat di Yesaya 24 ayat 29 itu, bahwa sebelum Yosua dipanggil pulang oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, Yosua memberikan satu wasiat, satu pesan, satu amanat bagi bangsa Israel untuk harus memilih mengikuti Allah mana. Mau ikut orang Amori, orang Mesir, atau mau ikuti Allah yang disembah oleh Yosua. Nah, kita lihat dari ini di malam ini bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, bahwa begitu luar biasa penyertaan Tuhan bagi Yosua, dan pada detik-detik terakhir ketika Yosua mau dipanggil pulang oleh Tuhan, Yosua memiliki satu amanat yang harus disampaikan bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan mereka supaya benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, kita lihat kita akan belajar bagaimana pentingnya beribadah yang benar kepada Tuhan. Kita lihat malam hari ini. Yang pertama adalah di ayat yang ke-14 bagian A itu. Jadi ibadah yang harus, yang pertama adalah, poin pertama adalah ibadah harus berdasarkan takut akan Tuhan. Ya saudara, kalau kita beribadah kalau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, kita menganggap ibadah itu biasa-biasa saja. Ya, sekedar pergi gereja, sekedar setiap hari Minggu hadir di gereja, sekedar kita hadir di komsel, hadir di tempat-tempat ibadah yang lain, tetapi kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, pasti dia memiliki gaya hidup, gaya beribadah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya. Dia menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, ya.
dan selalu melayani Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan walaupun seringkali tantangan persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu mau setia kepada Tuhan. Ya. Kalau dia memiliki rasa takut akan Tuhan, pasti dia menghormati Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, dia taat untuk terus mencari Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan karena dia tahu bahwa nafas hidupnya ini dari Tuhan, maka dia benar-benar hidup melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, kita lihat ada beberapa tokoh yang benar-benar memiliki iman, memiliki kepercayaan, memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan tetap memiliki hati untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun di sekitarnya dia mengalami berbagai hal, berbagai tantangan, berbagai persoalan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Contoh yang kita lihat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ketika diperhadapkan dengan hal persoalan yang dihadapi, walaupun sampai harus di dalam perapian, dapur api, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak memiliki iman yang goyah sedikit pun. Mereka percaya Allah yang mereka sembah sanggup untuk menolong mereka, sanggup untuk menyatakan kuasa, sanggup untuk menyatakan kemuliaannya bagi mereka. Mereka tidak mau mengikuti Allah lain selain mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita lihat juga seperti Daniel, ya, diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ya, sampai dimasukkan ke dalam goa singa. Ya, dia malah bersahabat dengan singa. Ya. Kita lihat bahwa dia memiliki hati yang sungguh-sungguh, ya, tidak menyedihkan dirinya dengan tatapan raja. Ya, dia benar-benar memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan membebaskan dia dari cengkraman singa. Ini ciri-ciri, inilah contoh-contoh orang-orang, anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Ini yang harus kita ikuti, teladan daripada nabi-nabi kita yang benar-benar setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sehingga mereka ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hanya ibadah harus berdasarkan takut akan Tuhan. Kalau saya takut akan Tuhan, sekedar ibadah rutinitas saja, asal beribadah saja, tetapi pulang, tidak mengalami pertobatan yang sungguh dalam hidup. Tidak ada perubahan dalam hidup. Ya. Dengar firman, ya habis tembus telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak ada perubahan. Yang ini malam hari ini kita belajar supaya bagaimana kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan berarti dia memiliki rasa takut, rasa hormat, menghargai pengorbanan Tuhan. Sehingga dia benar-benar menyadari sungguh bahwa dia hidup ini oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Maka dia harus terus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu poin pertama. Yang kedua, di ayat bagian B, kita baca di sana, bahwa kita lihat di sini, poin yang kedua adalah ibadah kepada Tuhan harus berdasarkan berdasarkan dari hati yang paling tulus dan ikhlas kepada Tuhan.
Ya, bukan ya sekedar ya rutinitas yang tadi saya katakan bahwa datang menyembah Tuhan dan sebagainya, lalu habis itu pulang, tidak ada memiliki rasa tulus hati, ikhlas untuk datang kepada Tuhan, ya. Jadi kita lihat bahwa arti dari memiliki rasa tulus, ikhlas kepada Tuhan yang harus kita lakukan dengan setia, artinya bahwa ibadah dengan Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, artinya bahwa dengan kerendahan hati, kerelaan, ya, datang dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, ya, tidak dengan pura-pura atau dengan ingin orang lain melihat bahwa oh itu dia beribadah, oh dia memang dia datang, dia luar biasa, penyembahannya luar biasa, semuanya luar biasa, menjadi pujian manusia, bukan. Tetapi benar-benar, ya, datang di hadirat Tuhan dengan betul-betul datang kepada Tuhan dengan ikhlas, tulus, dengan rendah hati, rela melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan sekedar datang untuk pamer baju baru, ya, pamer segala sesuatu yang dia punya, tidak. Itu bukan ibadah yang ikhlas. Ya, tapi benar-benar datang dengan apa adanya, menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan rela, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Ada sementara ibadah, main HP, SMS sana sini, selfie-selfie. Ini bukan dengan ikhlas. Ini bukan dengan tulus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menghargai Tuhan, menghargai ibadah. Ya, terkadang kita mau bilang tidak, di sekeliling kita pun terjadi demikian. Ya, terdatang ibadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak fokus dengan ibadah sana, tidak fokus dengan pujian penyembahan, tidak fokus dengan apa yang kita lakukan di saat beribadah, tapi kita fokus dengan HP. Ya. Itu realita yang terjadi. Untuk itu mari betul-betul dengan ikhlas, dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Tinggalkan berhala. HP itu menjadi berhala, menjadi penghambat, menjadi penghalang bagi kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, HP bunyi, ya, terganggu. Makanya kenapa di setiap gereja harus ada kalimat yang kita masuk bilang HP harus diselain, harus diam di saat beribadah. Itu tandanya bahwa kita kalau ketika HP itu diam, tenang, dan kita tidak korek-korek ke sana kemari, itu tandanya bahwa kita menghormati dan menghargai ibadah itu. Ya. Menjadi penghalang, ada dulu sementara ibadah, ada yang bercerita, ya, ada yang cubit sana cubit sini, ya, ada yang lihat, aduh yang sana dia gaya tuh nih begini, ya, lihat gaya pakaiannya, dandannya sudah menjadi ya. Saya rasa bahwa mungkin tidak ada di sekitar kita yang ada di Mutiara Kasih. Tapi kalau ada, malam hari ini saya bilang bertobat. Ya. Menghargai ibadah. Ya, menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, jadi datang dengan ikhlas. Jangan dengan pura-pura atau dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, ya. Jadi ibadah juga harus dengan setia. Ya, setia artinya harus beribadah dengan komitmen saudara dan saya kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal, ya, berhala-berhala nenek moyang kita, berhala-berhala Mesir. Itu berbicara tentang kedagingan, kesombongan hidup kita. Ya, saudara boleh, mari kita lihat di dalam, saudara juga boleh baca, yang saya cuma persingkat, saudara boleh baca di dalam Galatia pasal 5, sampai ayatnya yang ke 19 atau 21. Ya, saudara baca di sana bagaimana hidup ini harus benar-benar hidup menyenangkan Tuhan, bukan melakukan hal yang ada tadi. Ya, saya minta satu orang muda tolong baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 9, ayat 16 dan ayat 19 sampai 21. Saya minta satu anak muda tolong baca.
Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya Kak Eca, minta tolong ayat 16 lagi. Ayat 16-nya, suku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Amen. Jadi kalau kita beribadah dengan setia, berarti berhala-berhala tadi yang tadi dalam Galatia tadi kita tinggalkan, ya. Berhala-berhala ini yang menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan, menghambat kita dekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk belajar meninggalkan. Kenapa dari awal saya katakan bahwa HP juga menjadi satu berhala, ya. Contoh saja, ketika saudara perjamuan kudus, saudara bisa foto roti, lalu saudara pamerkan di sosial media. Ini tidak benar. Ini salah. Ini tubuh Tuhan, bukan dipamer-pamer. Ya. Jadi kita harus menghargai ibadah itu. Ya. Harus menghargai. Saya pernah tegur seseorang di sosial media dan saya bilang tidak boleh memamerkan apa yang ayat yang kau dapat itu kau pegang dari mana, jangan kau pamer. Itu tubuh Tuhan. Hargai pengorbanan Tuhan. Saya pernah tegur di sosial media dan saya marah sama sekali. Tidak boleh. Cukup untuk kamu. Jangan kamu pamer-pamer. Ya, jadi mari kita menghargai Tuhan. Ya, kalau dengan ibadah dengan setia berarti dia tidak ada pertengkaran, perselisihan, tidak ada sakit hati, dendam dengan siapapun. Ya, ini harus dibereskan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkomitmen kepada Tuhan. Ya, berikut ibadah yang setia artinya ibadah dengan tekun, terus menerus, ya, setia dan tidak bolong datang kepada Tuhan bolos, ya. Dan berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di hadirat Allah memuji menyembah Tuhan daripada kita duduk di tetangga samping kiri kanan kita gosip, ya, menjelekan orang, ya. Oh, orang ini dia begini dan begini, ya, menceritakan orang-orang punya kehidupan, ya, punya kekurangan dan kelebihan. Jangan. Lebih baik saudara duduk di hadirat Allah, saudara menyembah Tuhan, baca Alkitab yang sudah diprogramkan di Yayasan Mutiara Kasih, 1 hari 7 pasal. Mari kita baca daripada duduk sambil cari kutu, ngerumpi bercerita orang pakai kekurangan, lihat orang itu anak ini begini, dia hidup begini, oh dia begini. Jangan. Malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, kalau kita benar-benar orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mari tanggalkan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, tanggalkan kebiasaan kita, karakter kita yang lama itu kita tinggalkan, supaya kita benar-benar menampilkan gaya hidup yang benar-benar mencerminkan karakter Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Beribadah dengan setia artinya dengan gaya hidup yang kita lakukan menjadi kewajiban kita dengan mengungkapkan rasa syukur. Ya, ibadah yang ikut itu kita yang setia berarti ada rasa syukur. Setiap hari dia bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dari terbit matahari sampai terbenam, dia harus mengucap syukur buat semua yang Tuhan kerjakan, ya. Baik dalam persoalan, dalam kesusahan, dalam bentuk apapun saudara mengucap syukur. Ya. Bahwa itu juga satu ibadah.
contoh ibadah, Anda mengucap syukur itu ibadah yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita, masih menjaga kita, masih melindungi kita. Lewat penyembahan kita kepada Tuhan, lewat penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Supaya kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari di hadirat Tuhan lebih bagus. Mau dari pagi sampai malam di hadirat Tuhan juga nggak apa-apa. Yang tidak punya pekerjaan, mungkin sebagai ibu rumah tangga atau yang anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan, habis menyiapkan segala sesuatu, duduk di hadirat Tuhan nggak apa-apa. Itu justru luar biasa. Karena di hadirat Tuhan kita mendapatkan hikmat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan hidup kita dipulihkan. Beban kita yang persoalan yang kita hadapi Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Jadi luar biasa ketika kita ada di hadirat Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Poin yang berikut yang ketiga, yaitu di ayatnya yang ke-15. Kita akan lihat di ayat 15. Yosua tadi ayat 15 bahwa tetapi jika kamu menganggap tidak baik kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi luar biasa firman ini. Sangat luar biasa sekali. Yang poin yang ketiga adalah yaitu Yesus meyakinkan bahwa keluarga harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Di sini sangat ditekankan di bagian terakhir ya, bagian 15 bagian B itu, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat peran sebagai orang tua, ya, sebagai figur ayah, sebagai figur ibu dalam membawa seluruh anak-anak untuk mengenal Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa bagaimana peran orang tua dalam membawa anak-anak kepada Tuhan, terutama kepala keluarga sebagai promotor dalam keluarga, bagaimana dia membawa istri, anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Nah, tentunya sebelum dia menggerakkan keluarganya, ya seorang bapak harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Pentingnya bapak menjadi imam, ya, imam yang baik bagi rumah tangga, sehingga anak-anak melihat contoh teladan, ya, dari figur seorang pemimpin, kepala rumah tangga, supaya anak-anak itu hidup benar-benar takut akan Tuhan, ya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan, ya, kita lihat sini bahwa kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, saya tolong baca Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22, demikianlah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang halal itu. Amin. Amin. Itulah orang tua harus membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, saya minta Ona tolong baca Efesus 6 pasal 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Jadi kalau orang bapak takut Tuhan, anak-anak juga takut Tuhan, luar biasa. Dalam firman ini, tema yang dibagikan ini, saya masih kecil. Waktu saya masih kecil tinggal sama saudara daripada mama saya itu setiap malam tuh sebelum jam 7 kami harus duduk beribadah. Ya, kami harus duduk beribadah, lalu bergiliran untuk membaca firman Tuhan. Dibagi giliran. Malam ini baca saya mungkin Kejadian pasal 1 sampai ayat berapa, terus nanti besok begitu terus. Jadi setiap malam mau tidur kami baca firman. Berdoa, baca firman, terus bangun pagi jam 5 juga demikian, berdoa, baca firman, baru kami beraktivitas. Jadi saya mungkin dalam kehidupan pribadi saya punya bapak, orang tua, latar belakang Katolik, tapi tidak hidup di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak membawa kami kepada mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara-saudara daripada mama saya itu mereka orang-orang yang hidup dalam Tuhan, maksudnya pelayan Tuhan, majelis jemaat. Jadi waktu saya dibina dengan mereka itu setiap pagi itu, setiap malam mau tidur, setiap pagi mau tidur harus baca firman. Ya, jadi saya bersyukur lewat kehidupan mereka, figur-figur mereka yang mereka selalu hidup menyembah Tuhan, maksudnya tidak ada dalam seperti kita komunitas menyembah Tuhan, tapi mereka bisa suruh baca firman, cari sebentar apa arti firman itu, lalu diterangkan sebentar. Setelah itu kami, walaupun sampai kami harus ngantuk-ngantuk, tetapi selalu setiap malam, setiap pagi itu masih mengantuk atau sudah dikasih bangun, ayo bangun, kita ibadah. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur dari situ membuat saya semakin cinta dengan Tuhan. Ya, semakin juga mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itu satu pengalaman yang saya terima dari figur seorang bapak, yaitu om saya, saudara daripada mama saya, yang bagaimana setiap hari, setiap pagi waktu saya masih SD, ya sampai kadang-kadang dulu masih kadang-kadang baca masih eja-eja, masih pelang-pelang, tetapi dia ada yang kadang-kadang saudara-saudara saya ada yang ketawa, ya rasa lucu karena kalau kita baca ada kata-kata yang masih tidak nyambung-nyambung, tetapi dia marah, dia bilang diam dan dengar. Ya puji Tuhan, lewat itu saya bisa punya pengalaman demikian, sehingga dalam kehidupan masih kecil juga, waktu pun saya kehidupannya masih Katolik, mama saya punya saudara ini Protestan, tapi selalu didorong untuk beribadah. Ya, jadi saya bangga punya, walaupun saya punya bapak tidak hidup di dalam membimbing kami dengan kebenaran, tetapi ada figur-figur orang om saya yang bisa saya menjadi contoh dan teladan buat saya untuk belajar. Nah, demikian juga saya juga sering anak-anak saya dari masih kecil, saya sudah melatih mereka untuk bagaimana terus tiap pagi, tiap malam harus beribadah, membaca firman. Jadi ceritanya anak-anak saya ini otodidak, ya. Saya tidak belajar mereka tentang baca ABC, tidak. Tapi saya suruh mereka baca Alkitab. Saya sering bilang buat mereka begini, ilmu yang kamu pelajari di dunia ini semua dalam Alkitab. Karena itu pesan dari om saya almarhum, selalu bilang, semua ilmu yang kau pelajari di sekolah itu, dalam pendidikanmu itu,
ada semua di dalam Alkitab. Dan itu saya turunkan bagi anak-anak saya. Mau tahu baca, mau tahu segala sesuatu ada di dalam firman. Jadi anak-anak saya itu tahu baca, tidak pernah mengenal A, B, C, tidak. Langsung saya suruh baca Alkitab. Ya, dulu masih Alkitab yang kecil-kecil ya, yang cuma perjanjian baru. Saya suruh mereka baca itu. Sampai mereka bisa membaca. Jadi, apa yang saya dapatkan dari om saya teruskan kepada anak-anak saya sampai saat ini. Jadi, ini luar biasa bagaimana kita menjadi figur seorang bapak, seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Kenapa seringkali anak-anak jadi memberontak kepada orang tua, anak-anak tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua, karena dasar kebenaran tidak diberikan dari orang tua kepada anak-anak. Ya, bagaimana orang tua menjadi contoh teladan kalau orang tuanya masih merokok, masih mabuk, ya, masih melakukan hal-hal, anak-anak bilang, ya, Bapak bisa dilakukan, tapi Bapak hidupnya. Nah, kita orang tua menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Jadi, bagaimana kita mau memberikan hidup yang baik kepada anak-anak kita? Dimulai dari kita orang tua, sebagai orang tua. Ya, baru anak-anak kita akan melihat, oh iya, satu orang tua ini, dia hidup itu bergantung kepada Tuhan. Demikian, sampai detik ini saya terus mengajarkan anak-anak saya. Jadi ketika anak-anak saya mengalami sesuatu di luar sana, dimanapun mereka berada, tempat di mana-mana, di kota manapun, saya Tuhan langsung suruh bangun. Berdoa bekap anak-anakmu. Sebelum itu terjadi, saya sudah Tuhan lebih dulu mengetahui. Ingatkan anak-anakmu untuk hati-hati. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan mereka. Saya bilang ingat baca firman. Ya, jadwal baca firman itu saya selalu ingat baca firman. Ya. Sesibuk apapun harus baca Alkitab, baca firman. Terus berdoa, ingat sempatkan waktumu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu lebih penting dari segala-galanya. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya. Itu kita harus menjadi figur orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Ya, peran orang tua itu sangat luar biasa. Dan mengambil keputusan untuk mengajak anak-anak kita ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ajak orang untuk mengenal Tuhan. Orang tua harus menjadi guru, ya, untuk mengajar anak-anak akan kebenaran. Ya. Orang tua harus mengayomi, melindungi, ya, mendidik, membina anak-anak, mengarahkan anak-anak supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita mau mengayomi anak-anak, bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak menjadi guru yang baik bagi anak-anak, sedangkan hidup kita saja, ya, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Ya, masih marah-marah, masih emosi, masih mengeluarkan kata kotor, masih ada kutuk sumpah serapah. Bagaimana kita menjadi teladan buat anak-anak? Ya, saya bersyukur bahwa saya menjadi figur orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Kalau zaman saya orang tua yang seperti mama saya sampai sekarang belum, maksudnya mengenal Tuhan, tapi habis berdoa mulutnya itu tetap maki jalan terus, ya, sumpah jalan terus, tidak ada perubahan, ya. Berdoa setiap hari tapi tidak ada perubahan. Tapi saya bersyukur buat Tuhan kalau Tuhan ubahkan saya. Sejak saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, cara didik saya kepada anak-anak saya juga beda. Tidak seperti orang tua saya mendidik saya. Jadi, saya bersyukur. Ya, saya sering bilang buat anak-anak saya bahwa kamu bersyukur bahwa kamu dapat ibu yang sudah bertobat. Yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kamu udah seperti mama dapat oma yang hidup seperti begini, ampun, makanya sudah baku bunuh apa. Kita makanya sudah hancur. Tetapi, kita kembali kepada firman Tuhan, ketika anak itu takut Tuhan, seringkali dengar sekolah minggu biasa guru sekolah minggu katakan, ingat, orang tua itu harus hormati supaya umur ini panjang. Tapi kalau saya menghormati orang tua, umur yang panjang. Itu yang selalu terngiang dan itu yang saya selalu ajarkan buat anak-anak saya. Kalau oma marah-marah, diam saja, hilang, ya, menghindar
supaya jangan ada keluar kata-kata yang menyakitkan, ya. Itu yang sering saya katakan. Jadi kalau orang tua sendiri figur yang baik bagi anak cucu, susah. Ya. Anak cucu tidak akan pernah balik. Kita lihat di luar sana banyak anak-anak yang menjadi memberontak, orang tua yang banyak yang hidupnya orang tua mabuk, anak juga mabuk. Ya. Orang tua melakukan perselingkuhan, anak-anak juga sama karena apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi mari kita jadilah orang tua yang benar-benar berdampak bagi anak-anak. Sehingga mereka hidup di dalam keluarga yang benar-benar keluarga yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan orang Kedar, orang Muslim sering bilang keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Kalau orang Kristen bilang sakinah itu kemuliaan, keluarga yang penuh dengan sukacita, tanda tawa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Ada pengajaran-pengajaran kebenaran Allah yang membuat anak-anak itu seperti buah anggur yang manis, lesat, ya, dinikmati, ya. Anak-anak manis-manis, anak-anak yang benar-benar hidup sifat karakternya yang luar biasa, menjadi contoh teladan bagi teman-teman yang di luar. Ini yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran ini, ya. Maka keluarga kita ini akan selalu menjadi berkat, ya, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Jadi mari kita sebagai orang tua harus menjadi teladan, ya, menjadi terang. Mari kita lihat lagi di dalam Amsal pasal 10 ayat 20. Minta tolong baca. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22, sorry. Ayatnya yang ke-22. Saya minta satu orang baca, anak muda yang sudah dapat. Amsal pasal 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, amin. Jadi kalau 3 orang tua takut Tuhan, rumah tangga yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dia tidak akan pernah mengalami kesusahan. Susah tapi tidak terlalu susah, karena Tuhan itu menjadi jawaban bagi dia. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan. Tuhan yang akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan mau supaya kalau saudara dan saya mau diberkati Tuhan, mau untuk tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, mari kita benar-benar melakukannya dengan setia, dengan taat, percaya, ya, dengan tulus hati, dengan ikhlas, anak-anak kita untuk tetap mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bahwa anak cucu kita akan menikmati berkat yang luar biasa, ya. Kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, ya. Jadi kita lihat bahwa sungguh bahwa Tuhan berkenan kepada keluarga-keluarga, kepada rumah tangga, kepada seisi rumah yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang singkat ini datang mengingatkan saudara dan saya, mari saudara dan saya dan seisi rumah kita, mari kita menyembah kepada Tuhan. Bukan kita menyembah kepada nenek moyang kita, ya, menyembah kepada sesuatu yang menjadi berhala bagi kita, kebanggaan kita menjadi sesuatu yang benar-benar membuat kita lebih menghargai itu daripada menghargai Tuhan. Mari
malam hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita, ya. Yang pertama tadi, ibadah harus berdasarkan takut akan Tuhan. Yang kedua, ibadah kepada Tuhan harus berdasarkan hati yang ikhlas, yang tulus, dan yang setia kepada Allah. Yang ketiga, itu meyakini bahwa keluarga harus, ya, beribadah kepada Tuhan, harus dengan memberikan sesuatu motivasi yang benar dari teladan daripada orang tua, baik dari bapak maupun ibu, harus menjadi teladan contoh bagi anak-anak sehingga berkat itu mengalir, ya. Seperti Abraham takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka turun, ya, Ishak, Yakub, ya, anak cucunya diberkati sampai kepada saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini.